Join now. Shalom teman-teman. Wah, gimana nih kabarnya? Gimana? Waduh, mantap sekali. Puji Tuhan kalau kalian bisa sehat-sehat. Semoga kita bisa tetap terus baik-baik aja ya. Ngomong-ngomong nih, kita nih udah ngobrol-ngobrol gini, nanti juga mau memuji Tuhan bareng. Kok kayaknya nggak enak ya kalau nggak kenal satu sama lain? Nah, sekarang aku mau kenalin nih teman-teman yang ada di sini. Ada dari GKI yang Maus, dada dulu dong. Wah, ada dari GKI Sulung, GKI Diponegoro, dan juga ada teman kita dari Gereja Pentakosta Tabernakel. Halo Kak. Waduh, senang banget ya teman-teman. Kita bisa dari banyak gereja sama-sama berkumpul untuk mengikuti BBVC 2.6 tahun ini. Meskipun berjalan online, tapi semoga tetap semangatnya offline ya. Tetap jos terus, oke? Siap. Nah, teman-teman, sebelum kita mau memuji, mau memuliakan nama Tuhan, terlebih dahulu aku mau ngajak teman-teman untuk bersatu dalam doa. Kita mau siapkan hati kita mau memuji Tuhan, kita satu dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih untuk cinta kasih yang begitu besar yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk kesehatan, untuk keluarga, dan untuk teman-teman yang mengasihi kami. Tuhan, ada begitu banyak kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami percaya pada momen-momen berikutnya, pada hari-hari di mana kami akan menjalani camp ini ya Bapak, Tuhan juga mau pimpin sertai kami. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami mau memuji nama-Mu. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita boleh bersyukur ya kalau kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia sudah hadir di dunia, Dia mengorbankan dirinya untuk kita, dan Dia bangkit untuk kita. Sebab Dia hidup, hari ini kita boleh bersama-sama lagi di tempat ini. Kita boleh mengikuti camp ini dengan baik. Kita mau bersyukur Dia hadir untuk setiap kita.
Puji Tuhan kalau Tuhan sudah boleh hidup untuk kita semua. Sekarang kita mau mempersiapkan hati kita untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bersatu dalam doa. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, pimpin kami di masa muda kami untuk mengetahui apa yang seharusnya kami lakukan dengan talenta kami, dengan kemampuan yang sudah Tuhan berikan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, menyerahkan diri, kiranya Tuhan yang mau pimpin, Tuhan yang mau sertai, biarlah kami mengetahui dengan betul apa yang menjadi potensi kami untuk memperlebar kerajaan-Mu, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, Tuhan sendiri yang mau bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Teman-teman yang terkasih, kenapa sih Rasul Paulus bicara soal kehidupan anak muda? Yang paling pertama jelas, karena Rasul Paulus memberi perhatian terkhusus kepada Timotius yang waktu itu masih muda, yang kemudian nanti akan jadi penerus tugas-tugasnya. Tapi yang kedua, teman-teman, sebenarnya Rasul Paulus ini ngasih perhatian kepada anak muda karena ingin menyampaikan bahwa Tuhan itu menyertai kehidupan semua usia. Terkhusus juga untuk usia muda. Bukan hanya sebagai penerus di masa yang akan datang, tetapi juga mulai dari sekarang, kita semua yang berjiwa muda, yang usianya muda, itu bisa melakukan banyak sekali karya di tengah kehidupan kita. Kita punya potensi, kita punya kemampuan. Maka itu teman-teman, di mana ada anak muda, di situ pasti ada perubahan. Di mana ada anak muda, di situ pasti ada perubahan. Karena sesungguhnya teman-teman semua adalah orang-orang yang hebat. Orang-orang yang luar biasa. Punya potensi yang banyak yang harus bisa digali, harus bisa dikeluarkan. Punya banyak pengaruh besar untuk banyak orang yang ada di sekitar kita. Nah, sayangnya teman-teman, seringkali kita justru memberi perhatian kita pada hal-hal yang kita suka aja. Misalnya, teman-teman suka internetan. Kita malah beri perhatian kita untuk internet kita. Untuk koneksi internet kita kalau lagi nggak bagus, kita bisa galau seharian. Ngerasa dunia kayaknya hancur kalau koneksi internetnya berantakan. Macet-macet, ya akhirnya bikin banyak kerjaan atau tugas jadi nggak bisa selesai. Atau kita beri perhatian kita juga justru pada interaksi-interaksi kita di dunia maya. Di sosial media, jumlah like dari postingan yang kita buat itu banyak atau enggak. Kita lihat followers kita makin hari makin nambah atau enggak. DM yang kita kirim sudah dibaca atau enggak. Video yang udah kita buat, kita hafalin gerakannya, jadi FYP atau enggak. Kita ngasih komen-komen di postingan orang lain, itu tujuannya malah hanya untuk mencari perhatian dari mereka. Atau juga buat kita yang suka main game, kita nggak mau level kita itu rendah, level kita tuh di bawah, nggak mau kita. Kita mau terus bermain game, berjuang supaya jadi keren, dan nggak dibilang cupu. Nah, ketika kita bicara soal potensi diri, teman-teman, urusan kita itu bukan hanya soal apa yang kita suka, tetapi juga tentang apa yang Tuhan rencanakan. Nah, teman-teman, dari bacaan kita belajar bahwa sebenarnya Tuhan merencanakan sesuatu kepada anak muda seperti Timotius. Jadi teladan untuk banyak orang dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. Karena teman-teman, ketika kita bisa jadi teladan, itu berarti kita juga mau memperhatikan hal-hal yang jauh lebih utama daripada sekadar apa yang kita suka. Kita jadi mau memberi perhatian kita buat kesehatan iman kita. Kita beri perhatian buat kesehatan mental kita. Kita beri perhatian buat kesehatan perilaku kita.
Maka itu teman-teman bersyukurlah kalau teman-teman semua bisa mengikuti BBVC 2.6. Karena kita akan belajar. Belajar dari teladan, belajar untuk bisa memperhatikan hal-hal yang lebih utama. Dan kita bukan hanya sekadar belajar, tapi kita juga mau melakukannya. Be active and be action. Selamat belajar untuk menjadi teladan. Be active and be action dimanapun teman-teman berada. Hari ini, mari kita sama-sama di tempat kita masing-masing, kita mengarahkan hati kita pada Tuhan, kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur untuk setiap cinta kasih-Mu di dalam kehidupan kami semua. Kami bersyukur ketika Tuhan berpesan kepada Timotius, agar Timotius bisa menjadi teladan. Kami orang-orang yang berjiwa muda, kami orang-orang yang berusia muda, kiranya Tuhan juga selalu menyertai kami semua. Kami berdoa supaya BBVC 2.6 ini bisa berjalan dengan lancar dari awal pada hari ini sampai nanti selesainya. Kiranya Tuhan menyertai agar kami semua bisa merasakan berkat Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk kesehatan kami semua. Kiranya Tuhan juga selalu menjaga kami semua lewat kesehatan dan kekuatan, sehingga kami dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik. Ya Tuhan, inilah doa yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, seperti yang sudah difirmankan tadi, supaya kita dapat mengerti panggilan kita. Ketika kita mengerti panggilan kita mengerti kelebihan kita, biarlah itu menjadi alat untuk memuliakan nama Tuhan. Karena kita sudah terkagum-kagum akan Tuhan, biarlah itu kita sebarkan kepada yang lain dan nama Tuhan dapat terus termuliakan.
Ya teman-teman, selamat melanjutkan kegiatan BBVC ini. Kiranya Tuhan selalu menyertai kita. Karena itu, kini arahkanlah hatimu pada Tuhan dan sambutlah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari hari ini terus ke masa depan. Haleluya. Amin. Selamat melanjutkan BBVC. God bless.